dalam Zoom meeting, technical meeting Arsitek 2 tahun 2025. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita hening sejenak ya untuk berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nantinya acara technical meeting ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi kendala dan lain sebagainya bisa terselesaikan hari ini agar pelaksanaan lomba bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk acara hari ini akan ada 4 agenda ya, yang akan kita lakukan saat technical meeting ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua itu ada penyampaian materi lomba. Kemudian yang ketiga itu ada tanya jawab dan yang terakhirnya adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk rekan-rekan guru pendamping di SMP Sebali, kemudian anak-anak peserta lomba yang nanti akan mengikuti lomba arsitek kedua tahun 2025 atas atensinya hari ini untuk mengikuti technical meeting ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, itu pengarahan atau penyampaian materi lomba yang nanti akan disampaikan oleh teman kami, Bapak Nyoman Sayage. Untuk itu kepada Bapak Kemang Sayage, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kepada moderator waktunya, dan mohon izin mungkin nanti kepada host itu minta tolong ini di record ya, biar nanti teman-teman atau pembina dari tim agar nanti dari peserta yang tidak bisa hadir atau mengikuti technical meeting hari ini bisa nanti kita berikan hasil rekaman technical meeting kita hari ini. Oke, sambil menunggu, jadi saya mohon izin untuk share screen. Oke, apakah sudah tampil ya? Sudah. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan technical meeting terkait lomba kita di Arsitek 2. Next slide-nya sudah terlihat? Belum ya? Oke, sebentar. Agak beda tampilannya ini, sebentar. Oke, sudah ya? Baik, jadi selamat pagi kepada para pembina dan peserta lomba hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh moderator kami tadi, bahwa Arsitek 2 ini merupakan kelanjutan dari arsitek kita yang tahun lalu, tahun 2024. Jadi dan ini merupakan serangkaian HUT dari SMK 1 Sukawati yang ke-58. Jadi kami di SMK 1 Sukawati itu berkomitmen untuk melestarikan dan membangkitkan seni budaya serta dalam penerapannya ke teknologi saat ini, sehingga kami itu melanjutkan arsitek yang kedua pada tahun ini. Nah, adapun lambang cabang lomba
yang kita lombakan pada tahun ini itu ada peningkatan. Jadi tahun kemarin itu ada 5 cabang lomba dan tahun ini ada 7 cabang lomba. Jadi kita ada tambahan lomba komik strip dan lomba office pada tahun ini. Nah, untuk ketentuan umumnya mungkin sudah diketahui semua. Jadi yang pertama itu boleh diikuti bahwa ini adalah lombanya sebali untuk tingkat SMP. Dan yang kedua, nah ini kami mohon maaf kepada peserta yang kemarin itu ada yang meminta mengikuti 2 cabang lomba. Jadi kami mohon maaf, kami hanya bisa memberikan satu peserta itu 1 cabang lomba. Kenapa? Karena lomba kami itu sifatnya offline. Jadi seluruh peserta nanti akan hadir ke sekolah kami untuk mengikuti lomba dengan waktu yang boleh dibilang bersamaan. Sehingga tidak memungkinkan satu peserta itu mengikuti 2 cabang lomba. Oke, kita mulai yang ketentuan yang pertama untuk cabang lomba lukis. Oke, mungkin nih mohon maaf sebentar. Ini agak kecoret ya. Oke, saya ulang share screen-nya ya. Mohon maaf. Oke. Baik. Oke, sudah terlihat? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk cabang lomba yang pertama yaitu lomba lukis. Nah, kami sudah men-share tema dari lomba kami pada panduan lomba sebelumnya, itu tidak ada perubahan, yaitu temanya Indonesia Maju bersama Seni Budaya dan Teknologi. Nah, nantinya itu peserta akan membuat satu karya lukisan dengan tema tersebut di sekolah kami, SMK 1 Sukawati. Dengan waktu itu 180 menit. Nah, untuk medianya menggunakan kertas A3 itu sudah disediakan oleh panitia. Jadi oleh kami nanti kertas sudah disediakan. Nah, untuk peserta itu nanti akan membawa bahan dan alat lainnya yang dibutuhkan dalam membuat lukisan tersebut. Nah, untuk pewarnaan, jadi boleh bebas, boleh menggunakan cat akrilik, pensil warna, pastel, dan yang lainnya. Jadi apapun itu, namun dibawa oleh peserta sendiri. Dan yang terakhir, mungkin nanti diharapkan peserta membawa meja atau alat gambar yang diperlukan selama atau dalam membuat lukisan tersebut. Oke, selanjutnya untuk penilaian di lomba lukis. Jadi yang pertama yaitu kesesuaian dengan tema, yaitu 20%, tekniknya 40%, dan kreativitas peserta itu 40%. Dan nanti hasil karya dari peserta itu akan kami ikutkan di pameran yang akan diadakan di sekolah kami. Nah, itu untuk yang pertama, untuk lomba lukis. Selanjutnya di lomba tapel. Oke, temanya yaitu buta kala, pewayangan, pamurtian, atau cerita rakyat. Nah, untuk itu peserta membuat satu karya tapel ogoh-ogoh dengan tema di atas. Ya, tapel itu dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan tanpa menggunakan styrofoam, gabus, spons, dan plastik. Jadi tidak diizinkan. Nah, untuk tapel itu bisa dibuat di rumah atau di sekolah masing-masing. Untuk ukuran tapel itu bebas, ya, namun tapel itu harus karya peserta sendiri. Nantinya pada saat lomba itu karya tapel itu dibawa ke sekolah kami SMK 1 Sukawati. Serta mohon membuat sinopsis dan foto proses dalam pembuatan karya tersebut. Jadi dalam proses pembuatannya mohon difoto, itu nanti dibawa ke sekolah kami. Nah, itu untuk yang di rumah. Nah, pada saat lomba nanti itu kita akan dari Dewan Juri peserta nanti akan membuat bagian dari tapel yang sudah dibuat.
Misalnya diminta untuk membuat hidung, mata, telinga, atau mulut. Jadi untuk memastikan bahwa karya tersebut memang milik dari peserta. Itu bahannya, untuk bahannya menggunakan clay dust, itu sudah disediakan oleh panitia, alat juga sudah disediakan oleh panitia. Dan terakhir nanti peserta akan mempresentasikan karya yang sudah dibuat di hadapan para juri. Baik, untuk penilaiannya, yaitu tapel dari segi bentuk atau anatomi, proporsi, itu 40%, karakter dan ekspresi itu 20%, warna dan tekstur 20%, terakhir konsep atau sinopsisnya 20%. Oke, saya lanjut di lomba poster. Poster untuk tema itu sama, yaitu Indonesia Maju bersama Seni Budaya dan Teknologi. Jadi nantinya peserta membuat satu karya desain poster sesuai tema di atas, itu boleh di sekolah atau di rumah masing-masing. Poster wajib membuat informasi yang disesuaikan dengan tema di atas. Silahkan dikembangkan idenya. Jadi informasi apa yang akan disampaikan pada poster tersebut. Poster untuk ukuran itu A3 dengan resolusi 150 pixel. Ya, poster untuk aplikasinya bisa digunakan baik itu dari HP ataupun dari komputer, bisa menggunakan Canva, Ibis, Corel, Photoshop, ataupun aplikasi lainnya. Dan untuk mendukung originalitas karya, dimohon nanti elemen-elemen yang digunakan pada poster itu sebaiknya digambar sendiri atau difoto. Dan yang terakhir, peserta mengumpulkan karya poster nanti paling lambat tanggal 19 Januari 2025. Untuk link pengumpulan akan saya informasikan kembali di grup peserta nanti. Nah, itu untuk sebelum lomba. Nah, pada saat nanti tanggal 21-nya, pada saat lomba, itu peserta akan melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Ya, jadi mohon peserta tidak perlu membuat slide pada saat presentasi ya. Jadi langsung menunjukkan hasil karyanya aja. Dengan waktu maksimal 3 menit. Nah, jadi mohon ini dengan menyampaikan ini ya. Di pada saat presentasi itu peserta menyampaikan judul karyanya, aplikasi pembuatnya, elemen-elemen yang digunakan pada poster apa aja, informasi yang ingin disampaikan, dan terakhir kelebihan atau keunggulan apa yang ada pada posternya. Nah, misalnya keunggulannya bagian ini, bagian elemen ini saya buat sendiri atau saya foto sendiri. Nah, itu kelebihannya disampaikan kepada Dewan Juri. Nah, ini mungkin nanti untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk penilaiannya, di desain, layout, dan warna itu 40%. Informasi posternya 30%, kesesuaian dengan tema 20%, dan terakhir presentasi 10%. Baik, selanjutnya di lomba comic strip. Untuk tema kita masih mengambil tema yang sama. Di peserta nanti akan membuat satu karya komik dengan tema tersebut di rumah atau di sekolah masing-masing. Untuk ukurannya komik itu A4 secara portrait dengan minimal 2 halaman. Untuk jumlah panelnya di setiap halaman itu 4 panel atau lebih di setiap halaman. Untuk aplikasinya boleh menggunakan Canva atau aplikasi lainnya, jadi bebas. Jadi aplikasi pendukung lainnya dalam membuat karyanya komiknya juga bisa digunakan. Tidak menggunakan atau mengandung unsur sara, politik, dan pornografi. Komik hasil karya peserta dan belum pernah dipublikasikan. Yang terakhir, peserta wajib mengumpulkan karya komiknya tanggal 19 tahun 2025 Januari. Dan untuk link nanti akan saya informasikan di grup peserta.
Untuk hari H nanti, jadi peserta akan melakukan presentasi hasil komik yang dibuat di hadapan juri. Jadi tidak perlu membuat slide atau presentasi, jadi langsung menampilkan karya komik yang sudah dibuat. Waktu presentasi maksimal 5 menit dengan menyampaikan judul karya komik, aplikasi apa aja yang digunakan dalam pembuatannya, elemen-elemen yang digunakan, mungkin komposisi, bentuk, warnanya atau apa, dan ceritanya. Jadi mohon disampaikan kepada dewan juri nanti. Jadi cerita apa yang disampaikan dalam komik itu dipresentasikan. Untuk penilaiannya, jadi desainnya yaitu layout, komposisi, dan warna 35%, cerita komiknya 35%, sesuai dengan tema 20%, dan terakhir presentasi 10%. Berikutnya di lomba LCC komputer. Nah, mungkin untuk LCC bagi peserta mungkin yang sudah pernah ikut di lomba kita tahun lalu tidak banyak perubahan ya. Jadi untuk materi kita masih mengambil materi-materi informatika dari SMP yaitu tentang TIK, aplikasi perkantoran, Word, Excel, PowerPoint, sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dasar-dasar jaringan dan internet. Nah, mungkin di sini ada sedikit algoritma, data, dan yang terakhir perkembangan teknologi saat ini. Itu untuk materi-materi yang mungkin memuat pada soal nanti di lomba cerdas cermat. Nah, untuk cerdas cermat sendiri kita akan ada 2 babak. Jadi yang pertama yaitu penyisihan. Nah, untuk penyisihan itu akan dilakukan online tapi di SMK 1 Sukawati. Jadi kami akan menyiapkan ruangan untuk seluruh peserta mengikuti lomba penyisihan dari LCC ini. Untuk jumlah soal itu 50 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Nah, karena kita nantinya akan menggunakan e-learning, jadi setiap peserta di lomba LCC wajib membawa HP dengan kuota masing-masing. Jadi karena kita akan melaksanakannya secara online. Ya, untuk link dan username password nanti akan diberikan pada saat sebelum pengerjaan soal. Nah, untuk teknik penilaiannya di babak ini, di babak penyisihan, yaitu dengan sistem benar itu mendapatkan 4 poin, salah -1, dan tidak menjawab 0. Magkainan di Pak? Dia magkainan. Baik. Kalau benar, di kampung, di Sanggahe. Benar. Jadi akan mendapat 4 poin. Itu kena turunan. Turunan pada baca. Oke, host mohon di-mute sejuta untuk pesertanya. Udah aja Masangga. Pokoknya aja 44 orang. Udah lang biaya. 40 kali puasa kan? 800 juta dah. Nah, ini nambah dagingan belum sih? Nambah dagingan. Berapa sih? 800 juta lebih berarti. Oke, suara saya sudah terdengar kembali. Baik, jadi saya ulangi untuk babak penyisihan ini benar akan mendapatkan 4 poin, salah -1 dan tidak menjawab 0. Nah, pada babak ini mungkin nanti ada nilai yang sama. Jadi jika terjadi nilai yang sama, itu peringkat akan ditentukan dari sisa waktu. Dan 5 peserta dengan nilai tertinggi akan lanjut ke babak final. Baik, untuk selanjutnya, nah, babak kita akan mendapatkan 5 orang peserta dengan nilai tertinggi yang akan mengikuti babak final. Ya, pada babak final ini kita akan lakukan di hari yang sama, di tanggal 21 juga. Jadi 5 orang itu nanti akan mengikuti babak final dengan sistem cerdas cermat yang pada umumnya.
Nah, pada final ini kita akan membagi dengan 3 babak. Ya, yang pertama yaitu babak 1, nanti masing-masing peserta, 5 orang peserta tersebut akan mendapat 10 soal ya yang akan dibacakan secara berurutan. Untuk babak ini, jika benar mendapatkan 10 poin, jika salah itu tanpa pengurangan atau 0. Dan jika satu peserta tidak bisa menjawab, maka akan dilempar ke peserta berikutnya. Ya, jadi pada babak ini tidak ada pengurangan nilai. Selanjutnya itu di babak kedua, atau boleh dibilang babak rebutan. Nah, nanti panitia itu akan membacakan 10 soal yang bisa dijawab secara rebutan oleh kelima peserta yang masuk final. Nah, pada babak ini poinnya jika benar mendapatkan 10 poin, jika salah itu minus 5. Ya. Nah, jika ada ganti kalau ada peserta yang tidak menjawab setelah menekan bel itu dianggap salah atau minus 5 poin. Dan soal nanti bisa dibacakan lagi. Babak terakhir, jadi masing-masing peserta itu nanti akan menjawab secara rebutan hampir sama dengan babak kedua, tapi bedanya adalah di poin. Nanti akan ada soal yang bernilai secara berurutan. Soal pertama itu akan bernilai 10 poin, tapi kalau salah menjawab akan menjadi minus 10. Soal kedua akan bernilai 20 poin, salah minus 20, begitu seterusnya sampai soal terakhir bernilai 100 poin atau jika salah minus 100. Itu nanti akan kita bacakan kembali peraturannya di masing-masing babak untuk setiap peserta dari yang sudah masuk final di babak di lomba LCC ini. Oke, selanjutnya kita akan ke lomba office. Nah, ini termasuk cabang baru di lomba kita hari ini, tahun ini. Untuk office kita akan menggabungkan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Excel dan Word. Nah, adapun untuk materinya di Excel nanti ada pembuatan tabel dengan elemen-elemennya, border, shading, dan yang lainnya. Juga ada fungsi statistik ya dan fungsi logika. Dan terakhir mungkin secara fungsi matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, ya, pembagian, perkalian. Itu mungkin nanti saya lengkapi lagi ya. Dan untuk di Microsoft Word-nya mungkin nanti tentunya ada penyisipan tabel mungkin, sheet, gambar atau picture, bullet and numbering, pembuatan border, kolom, dan yang lainnya. Nah, itu untuk materinya yang di Excel dan di Word. Nah, untuk sistem lombanya, nanti kita akan memberikan 2 printout soal, satu yaitu dokumen Excel yang harus dibuat oleh peserta, dan satu lagi dokumen yang dibuat di Microsoft Word. Dan di soal juga tentunya nanti ada melakukan link data hasil pengolahan yang di Excel pada dokumen. Semua pengerjaan akan dilakukan di sekolah kami dengan komputer yang sudah disediakan oleh panitia. Waktu pengerjaan untuk seluruh dokumen itu adalah 60 menit. Baik, bentuk penilaiannya, jadi pada Excel itu 40%, pada Word 40%, dan terakhir kita dokumen secara keseluruhan itu 20%. Untuk lomba office, dan yang terakhir yaitu lomba podcast. Untuk tema kita masih mengambil tema yang sama ya. Dan untuk berikutnya peserta wajib membuat naskah podcast sesuai dengan tema di atas yang mengandung unsur 5W1H gitu ya. Nah, di sana saya sudah jelaskan apa itu 5W1H.
sesuai dengan tema yang dibuat. Naskah wajib dikumpulkan rangkap 3 untuk dewan juri sebelum memulai podcast nantinya pada tanggal 21. Untuk contoh podcastnya sudah saya share juga, jadi bisa dilihat sebagai bahan masukan bagaimana sih podcast itu. Nah, itu kita sudah menyiapkan link, mungkin bisa dicontoh, tapi tentunya dengan tema yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan tema yang kita lombakan pada arsitek tahun ini. Recording stopped. Nah, untuk ketentuannya, nah jadi itu yang tadi itu ketentuan itu bisa dibuat di rumah dan wajib dikumpulkan pada saat lomba pada tanggal 21. Nah, nanti pada tanggal 21 itu peserta tampil membawakan podcast sesuai naskah yang sudah dibuat. Jadi langsung di hadapan juri. Untuk naskahnya itu pada saat tampil bisa dibawa ataupun tidak. Jadi itu tidak menjadi penilaian bagi dewan juri apakah peserta membuat naskah atau tidak. Selanjutnya, tampil membawakan podcast dengan waktu 3 sampai 5 menit. Itu total maksimal 5 menit termasuk perkenalan, opening ataupun closing. Kita pada etika bahasa Indonesia yang baik dan dilarang menyinggung unsur sara. Peserta diperbolehkan membawa backsound. Jadi kalau nanti ada pengen pada saat tampil, peserta mau ada backsoundnya, kita akan menyediakan wireless. Mungkin nanti bisa dikonekkan dengan HP atau masing-masing lewat Bluetooth. Dan peserta juga nanti kalau ada aksesoris yang diperlukan pada saat tampil podcast itu bisa dibawa untuk melengkapi penampilan. Terakhir untuk penilaian, jadi kesesuaian dengan tema originalitas karya naskahnya itu 20%, kualitas narasi, alur cerita pada saat narasi alur cerita podcast itu 30%, teknik penyampaian pada saat tampil itu 40%, dan nah di sini mohon diperhatikan ada kesesuaian dengan durasi waktu itu 10%. Baik, itu untuk materi lomba, jadi masing-masing lomba. Dan mungkin saya lanjutkan ke ketentuan juaranya. Ya, jadi untuk juara ini di masing-masing kategori kita ada juara 1, 2, dan 3. Ya, itu mendapatkan trofi, piagam, dan hadiah lainnya. Mungkin di di panduan di selondangan saya tambahkan mungkin ada untuk juara 1, 2, 3 ya, dan tambahannya yaitu juara harapan 1, 2, dan 3 itu nanti ada piagam dan lainnya. Nah, dan terakhir kita ada 1 juara lagi yaitu juara umum, itu diberikan untuk sekolah yang paling banyak memenangkan kategori lomba dan berhak atas piala bergilir SMK 1 Sukawati. Sekedar informasi mungkin bagi peserta-peserta yang baru, piala bergilir sekolah kami tahun lalu itu diambil oleh SMP Nasional Denpasar ya. Jadi itu juara umum kita pada arsitek yang pertama. Mudah-mudahan mungkin nanti tahun ini pengen mempertahankan juara umumnya ya. Itu untuk juara umum. Dan terakhir ini untuk rundown kegiatan. Ya. Jadi sementara ini yang akan kita sampaikan. Jadi yang pertama ini untuk kegiatan nanti tanggal 21 ya, hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Untuk yang pertama, jadi 7.30 sampai jam 8 itu ada registrasi ulang. Jadi kami untuk memastikan semua peserta sudah terdaftar itu hadir. Selanjutnya ada pengarahan peserta dari jam 8 sampai jam 8.30. Dilanjutkan untuk perlombaan. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi yang tidak memungkinkan satu peserta ikut 2 lomba karena kami merancang semua lomba itu akan mulai di pukul 08.30 sampai kurang lebih jam 11.30. Ya. Untuk lukis, tapalogogoh, lomba poster, komik strip, cerdas cermat,
lomba office, dan lomba podcast. Dan terakhir dari kami sekitar jam 11.30 itu nanti kami akan menyediakan makan siang untuk seluruh peserta dan nanti akan hiburan dan yang lainnya sambil menunggu panitia dari juri untuk melakukan penilaian. Dan terakhir yaitu untuk pengumuman juara akan dilakukan di hari tersebut kurang lebih sekitar jam 13.30 atau sampai jam 14 WITA di tempat yang sama. Baik, untuk peserta yang sudah terdaftar sampai saat ini, jadi ini rekapan tadi pagi ya. Jadi untuk lomba lukis itu 70 peserta yang sudah terdaftar, lomba tapel itu 18, lomba desain poster 48, lomba cerdas cermat 14, lomba podcast 21, lomba komik strip 17, lomba office 17 dengan total 205. Oke, terima kasih kepada semua peserta. Jadi ini rekor juga ya buat sekolah kami. Ada dengan peserta yang sangat melonjak dengan 205 peserta. Dan untuk sekolahnya ini total diikuti oleh 57 sekolah SMP negeri dan swasta se-Bali. Yang terjauh mungkin nanti pesertanya ada dari SMP 4 Singaraja ya. Itu dengan total pesertanya juga lumayan banyak nanti. Sampai jumpa nanti ya. Baik, sekian pemaparan untuk materi dari technical meeting. Saya kembalikan ke moderator untuk menghandle sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Komang Sehago selaku Ketua Panitia untuk Lomba Arsitek 2. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat chat. Nanti setelah penyampaian materi ini, kami berikan kesempatan setiap peserta atau pembina untuk mengajukan pertanyaan dalam artian kita mengadakan tanya jawab. Jadi silakan mengajukan pertanyaan yang nanti kami akan langsung jika itu pertanyaan terkait dengan detail lomba atau lain sebagainya, kami akan langsung ke panitia yang megang atau jurinya ya, nanti akan langsung kami sampaikan ke sana, nanti langsung berkomunikasi dengan jurinya. Baik, kepada peserta ataupun pembina kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin bisa memudahkan kita nanti di saat lomba ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami persilakan. Yang raise hand. Gitu ya. Baik, tadi mungkin dari Pak Wira ya. Pak Wira dari SMP Malang, silakan. Oke. Yang ini dari yang mana Pak? Oke, Pak Wira. Oke, yang dari Niwayan Dindama. Silakan yang Wayan Dinda. Baik, izin bertanya. Untuk Ya. lomba posternya, kan ada disuruh ngumpulin. Untuk itu, posternya diseleksi lagi apa semuanya langsung? Bakal presentasi waktu 21 Januarinya. Oh, ini berarti untuk DKP ya? Untuk desain. Oke. Oke, lanjut yang lainnya silakan.
Lanjut ya. Ini Putu Sri Sutresni. Silakan pertanyaannya. Om Swastiastu. Swastiastu. Izin bertanya tentang desain poster. Di saat presentasi poster akan ditayangkan lewat proyektor atau harus membawa poster yang sudah di-print sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Oke, yang berikutnya dari SMP Negeri 2 Tembuku. Dipersilakan. SMP Negeri 2 Tembuku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Terhormat kepada Bapak Moderator dan Bapak penyaji materi tadi yang saya hormati. Begitu juga peserta lomba yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, saya mau bertanya terkait dengan seni lukis, kemudian poster, dan tapel ogoh-ogoh. Nah, adapun yang kami pertanyakan di sini, yang pertama, seperti apa yang telah kami dengar dan kami cermati pemaparan materi tadi, terutama dengan penjurian. Nah, di sana sudah bagus sekali, artinya itu tentunya maunya di awal saya atau kami tanyakan, yaitu tentang penjuriannya itu pas sudah waktunya di saat selesai lomba. Memang besar harapan kami memang seperti itu seharusnya. Nah, namun di sini di dalam pengumuman juaranya karena nilai seni seseorang itu udah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon para dewan juri agar sudilah kiranya untuk mengedukasi para peserta. Artinya misalnya juara satunya kelebihannya di sini, kemudian kekurangannya di mana itu. Dan begitu juga selanjutnya seperti juara 2 dan seterusnya sampai harapan itu. Nah, biar dapat mengedukasi peserta. Nah, peserta biar punya pengalaman, artinya di mana karya saya di sini kekurangannya, karya saya di sini kelebihannya. Ya, biar bisa dicermati seperti itu oleh peserta lomba. Baik, untuk sementara ini kami cukup dulu bertanya sebatas itu aja dan mohon atensinya. Baik, atas kesempatannya tadi saya ucapkan terima kasih dengan sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak, termasuk sarannya di sana ya. Kami stop dulu untuk pertanyaannya, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang kita masuk. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, Pak Komang. Baik, terima kasih kepada moderator.
terima kasih pada para peserta atau pembina yang sudah menanyakan. Baik, jadi saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya untuk poster ya. Jadi poster itu tadi disampaikan apakah diseleksi dulu atau semua melakukan presentasi. Nah, untuk poster memang kita mengumpulkan karya, tapi itu tidak diseleksi. Artinya bukan berarti nanti hanya beberapa peserta yang presentasi. Atau boleh saya sampaikan seluruh peserta nanti melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Ya. Jadi tanggal 21 nanti itu seluruh peserta di cabang lomba poster itu melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Dan yang tadi ada pertanyaan kedua juga masih terkait dengan poster, apakah posternya ditampilkan di LCD atau dicetak? Nah, itu untuk poster itu nanti akan kami tampilkan di LCD. Jadi peserta nanti tidak perlu lagi mencetak posternya. Jadi itu tujuannya kami nanti mengumpulkan karya sebelum tanggal 21. Baik, mungkin kepada para penanya tadi yang di poster, apakah sudah jelas? Ya, sudah ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya mungkin tadi pada pembina yang menanyakan ya, untuk penjurian baik itu di lukis, tapel, dan tadi masukannya terkait seni. Nah, ya, jadi saya beri kebetulan kami sebagai sekolah yang memiliki jurusan seni lukis dan seni patung itu kebetulan hari ini ada salah satu koordinator sekaligus dewan juri dan juga guru di lukis itu mungkin bisa memberi tanggapan atas masukan dari pembina ya, yaitu dimohon nanti penjuriannya mengedukasi dengan kelebihan atau kekurangan hasil karya peserta. Kepada Pak Jayo Jemeno mungkin bisa membantu masukan atau menanggapi dari masukan dari pembina tadi dari SMP mana ya? Pembuku ya kalau nggak salah ya. Pembuku. Di unmute aja. Sebentar ya. Jadi mungkin sambil menunggu Blijayonya. Jadi Blijayonya adalah salah satu guru dan juga ya di desain lukis. Oke, pada Blijaya silakan di. Terima kasih Pak Komang sebagai koordinator untuk di lomba arsiteknya. Jadi kebetulan kami dari Dewan Juri sekaligus sebagai koordinator di seni lukis juga di patung. Nah untuk teknik penjurian kami tentunya sesuai dengan pengalaman kami bersama tim juri itu selesai di akhir. Jadi kami akan menyeleksi karyanya sesuai dengan kriteria lomba, tema, teknik, dan kreativitas. Itu setiap juri memiliki kemampuan untuk menilainya. Tentu berdasarkan beberapa unsur seni yang menjadi dasar dalam penilaian. Nah, kami pastinya akan sangat-sangat adil dalam menilai karya dari semua peserta. Semua peserta akan melewati sesi atau seleksi ya. Nah, jadi untuk teknik penjurian walaupun banyak pesertanya itu tidak mempengaruhi. Jadi akan kami seleksi mungkin 20 besar, 10 besar sampai di 6 besar. Nah, untuk di 6 besar itu baru kita akan godok untuk di masing-masing karya. Nah, dari 6 karya tersebut itu yang akan menjadi kami godok untuk mencari hasil sesuai perankingannya. Tentunya kami akan sangat-sangat objektif
tidak ada nantinya pasti akan adil dalam penilaian. Nanti kami akan pasti mempertanggungjawabkan kepada semua peserta. Nah, di mana kelebihan karya, di mana kekurangan karya, itu akan kami kritisi di setiap pesertanya untuk mendapatkan hasil yang betul-betul objektif. Ya, jadi jangan khawatir. Para peserta bisa melihat apa keunggulan karyanya masing-masing, apa kekurangannya karya masing-masing. Ya, itu yang akan kami pertanggungjawabkan di akhir lomba. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada para pembina. Tentunya dengan dari pembina juga akan mendapatkan hasil atau pengalaman kami selama menjuri itu menjadi dasar untuk kedepannya agar perkembangan peserta didiknya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dari tim juri di seni rupa. Mungkin Pak Komang itu dulu yang bisa yang sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jaya Jemeno selaku salah satu nantinya menjadi juri di lomba lukis ya. Dan ada juga nanti pendamping dari Pak Jaya Jemeno. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa pengalaman beliau Pak Jaya Jemeno dan teman-teman di lukis itu mungkin sudah disampaikan, tidak perlu diragukan kembali. Dan kebetulan juga Pak Jaya Jemeno dan tim yang lain itu sudah terbiasa menjadi dewan juri di provinsi ya. Jadi dan merupakan salah satu dari guru yang ada di sekolah kami. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada Bapak tadi, mungkin dari SMP Tembuku. Apakah sudah jelas atau ada masukan kembali? Langsung aja. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin nanti kalau masih ada silakan disampaikan kembali. Kita lanjut ke di kolom chat mungkin ya. Jadi yang pertama, ini masih dilukis. Mengingat sekarang dari Devasia ya, SMP 3. Ingat karena musim hujan dan lokasi lomba masih jauh, bisakah lomba lukis memakai meja yang ada di sekolah kami berarti ya, meja di SMK 1 Sukawati. Mungkin kepada sudah ya? Oh baik, sudah ya. Nah itu untuk sudah dijawab sama Pak Jajemena langsung untuk meja lipat agar lebih praktis. Jadi sudah di ini ya. Jadi mohon membuat meja lipat aja ya. Jadi biar lebih praktis nantinya. Untuk pakaian juga nanti memakai seragam sekolah ya. Jadi untuk seluruh cabang lomba nantinya itu silakan menggunakan seragam sekolah, identitas sekolah masing-masing ya. Jadi disesuaikan aja dengan harinya seperti apa seharusnya pada hari tersebut, silakan disesuaikan. Selanjutnya, untuk acara lomba mulai jam berapa? Nah, tadi di materi saya sudah menyampaikan rundown acaranya. Jadi untuk sekolah-sekolah yang jauh mungkin bisa disesuaikan jam berangkatnya ya. Jadi disesuaikan jam berangkatnya sehingga pada saat lomba sudah mulai memastikan bahwa seluruh peserta hadir. Jadi mohon maaf nanti kami pihak panitia tidak memberikan waktu tambahan jika ada peserta yang terlambat. Baik, selanjutnya di peserta kadek Naira ya. Untuk lomba podcast, pakaian dan rambutnya apakah ada ketentuannya atau bebas? Nah, untuk
pakaian, jadi sudah disampaikan tadi menggunakan pakaian sekolah, dan khusus untuk podcast, nah itu atribut yang lainnya peralatan yang untuk mendukung dalam penampilan itu boleh disesuaikan. Jadi dalam hal ini rambutnya misalnya tadi pertanyaannya rambutnya gimana? Kalau memang itu berkaitan dengan podcastnya, silahkan boleh disesuaikan. Jadi boleh bebas ya. Untuk pakaian tetap pakaian sekolah, aksesoris silahkan disesuaikan. Kalau memang menunjang untuk penampilan boleh. Mungkin seperti itu. Untuk podcast kebetulan di sini ada dewan jurinya juga, Pak Made Darsana. Mungkin ada tambahan? Cukup nih. Baik, itu ya untuk pakaian dan rambut ketentuannya. Selanjutnya untuk lomba LCC. Nah, ini udah dijawab. Apakah objektif atau esai? Nah, untuk babak penyisihan itu adalah objektif. Jadi menggunakan e-learning itu pilihan ganda. Dan bagi 5 orang final yang lolos tentunya esai ya. Jadi soal akan langsung dibacakan secara langsung oleh MC. Baik, selanjutnya dari SMP 10 Pasar, lomba komik maksimal berapa halaman? Nah, sudah disampaikan di materi ya. Untuk komik maksimal 2 halaman. Masing-masing halaman minimal 4 strip ya. Jadi silahkan disesuaikan. Jumlah halamannya 2. Selanjutnya dari SMP Singaraja. Oh, pakaian sudah dijawab tadi ya. Dari SMP Belah Batu. Untuk hasil posternya di print lalu dipresentasikan, tidak perlu dibingkai. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, tidak perlu dicetak, ya akan ditampilkan LCD oleh panitia nantinya. Jadi peserta tidak perlu membawa apa-apa. Selanjutnya dari Ropendi untuk lomba Office. Lomba Office link itu maksudnya gimana ya? Dan untuk Excel-nya itu menggunakan rumus campuran atau tidak. Nah, di Office kita ada link ya. Jadi bagaimana menghubungkan data yang ada di Excel itu bisa tampil di Word. Ya. Oke, mungkin Yuri bocorkan? Ya. Oke, jadi itu ada gininya ya. Jadi ada di Office namanya Melmers. Nah, itu ya. Jadi bagaimana mengelingkan data yang ada di Excel itu nanti yang akan tampil di soal ya. Dan untuk rumusnya campuran atau tidak ya. Jadi sangat campuran. Oke, selanjutnya dari SMP 1 Sidemen. Untuk poster jika sudah terlanjur menggunakan elemen dari Canva, apakah diperbolehkan? Nah, untuk elemen dari Canva, kami tidak melarang. Ya. Jadi jika memang perlu ada elemen-elemen pendukung dari Canva, silahkan digunakan. Tapi ada baiknya kalau ada elemen yang merupakan hasil karya dari peserta itu sendiri. Ya, misalnya dia buat satu gambar apa, dibuat sendiri, dan pendukung-pendukungnya yang kecil-kecil mungkin dari Canva dipersilahkan. Jadi mana yang nanti dibuat sendiri itu mohon disampaikan kepada dewan juri nanti pada saat presentasi. Maka itu adalah sebagai jadi daripada dewan juri. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang dibuat sendiri, yang difoto sendiri misalnya itu tidak disampaikan ke dewan juri. Karena itu originalitas karya juga menjadi penilaian. Baik, selanjutnya untuk lombanya boleh pindah kategori, misalnya dari poster
pindah ke melukis. Nah, untuk ini mungkin nanti bisa japri aja ya di grup peserta. Lanjut, jika dalam podcast waktu lebih, apakah ada pengurangan poin? Nah, tadi di kriteria penilaian itu waktu ada poin penilaian 10%. Nah, jika lebih, bisa jadi akan menjadi pengurangan oleh Dewan Juri. Karena kami punya kriteria penilaian durasi waktu. Jadi mohon diperhatikan durasi waktunya agar tidak lebih dan tidak kurang dari yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Selanjutnya dari SMP Seni Ukir Tangeb. Untuk lomba tapel, apa digunakan untuk membawa lampu dan apakah akan disediakan kelistrikan di lokasi? Nah, ini koordinatornya Pak Bayu, apakah ada di room ya? Hadir beli. Pak Oke, Siaga hadir. nah, siap. Ini kebetulan ada Dewan Juri dari Tapel. Ini ada pertanyaan di peserta, apakah lomba tapel diizinkan untuk membawa lampu dan kelistrikannya bagaimana? Mungkin Pak Bayu bisa ditanggapi. Oke, terima ini. kasih Pak Komang Siaga atas waktunya. Izin menjawab, untuk lomba tapel nanti diperkenakan untuk setiap peserta membawa lampu, mesin asap boleh, backsound juga boleh. Nanti akan didata dan disediakan untuk cukrol bagi peserta yang membawa pendukung tersebut. Sekian Pak Komang Siaga, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ini merupakan salah satu juri dan juga guru dari sekolah kami yang dari jurusan patung. Oke. Jadi sudah dijawab ya. Jadi untuk patung boleh menggunakan lampu dan aksesoris lainnya. Jadi dari pihak panitia nanti akan menyediakan kelistrikannya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya dari SMP Pegri 2 Denpasar. Mohon izin untuk pertanyaan TM yang saya sampaikan, pemaparan TM format podcast, apakah jika menggunakan backsound atau aksesoris pendukung akan mempengaruhi penilaian? Izin bertanya, untuk jalannya mengatur backsound kita sendiri atau tidak? Oke, mungkin kepada salah satu dewan juri kami yang dari podcast, Pak Made, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Slide-nya, baik, siap Pak Made. Kita share screen ulang ya. Udah. Baik, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar suara saya, Pak Komang? Baik. Terkait dengan lomba podcast, ya. Terima kasih. Terkait dengan lomba podcast, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan penggunaan backsound, apakah mempengaruhi nilai seperti itu ya. Jadi secara kategori di lomba podcast itu penilaiannya ada 4 poin ya. Jadi backsound itu adalah bisa dikatakan mempengaruhi dari pembawaan. Artinya jika memang backsound itu mampu membuat peserta lomba itu lebih bersemangat, lebih menjiwai apa yang disampaikan, itu silakan digunakan. Tetapi kami dari kriteria penilaian tidak ada menilai atau penilaian untuk backsound-nya. Silakan itu mungkin bisa dipakai untuk memacu ketika atau melaksanakan podcast itu sehingga lebih nyaman rasanya. Silakan. Tetapi secara penilaian kita tidak menilai dari backsound-nya. Kemudian untuk pengoperasiannya kita akan siapkan satu sound portable.
Ya, kami akan siapkan satu sound portable, nanti akan dikonekkan lewat Bluetooth. Jadi siapkan downloadan atau file backsound-nya supaya nanti tidak di tengah jalan ada gangguan, baik ada WA masuk dan lain sebagainya, supaya HP perangkat yang digunakan oleh peserta itu tidak terkoneksi internet. Jadi supaya modenya bisa pakai mode pesawat sehingga fokus HP-nya untuk Bluetooth dari sound yang kita siapkan. Nah, yang akan mengoperasikan nanti ada dari OSIS, akan kita tugaskan untuk memplay, tinggal OSIS itu dari panitia itu tinggal mengeplay peserta yang menyiapkan backsound-nya dengan menggunakan perangkat HP-nya masing-masing. Jadi seperti itu yang bisa yang jawab. Yang kembalikan. Baik, terima kasih Pak Made untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Baik. Mungkin saya mau stop share screen dulu nih ya, sebentar ya. Baik, nah itu untuk lanjut, mungkin kita lanjut tetap di kolom chat saja. Dari SMP Negeri 2 Ubud. Untuk lomba poster, apakah boleh menggunakan elemen dari Canva langsung? Sudah dijawab tadi ya. Jadi hampir sama pertanyaannya, boleh, tapi ada baiknya ada karya elemen yang dari karya sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari SMP 1 Kuta Utara. Untuk lomba lukis, posisi duduknya acak atau tidak? Dan untuk presentasi komik strip, apakah boleh bawa catatan kecil? Baik, ke lukis dulu. Posisi duduknya itu diacak atau ya. Baik, ini saya sudah dapat bisikan dari Dewan Juri. Untuk posisi duduk nanti akan diacak oleh panitia yang bertugas di lomba tersebut nanti. Oke. Dan untuk lomba komik, apakah boleh membawa catatan kecil? Nah, sebentar, saya cek di Dewan Juri Komik. Pak Gusti Astana, apakah ada di room? Ada. Ada. Niki ada Dewan Juri dari Komik Strip. Niki Pak Gusti Astana, mohon dibantu. Untuk presentasi di Komik Strip, apakah boleh membawa catatan kecil? Mohon izinnya, Pak Gusti, mungkin bisa kasih tanggapan dari pertanyaan tersebut. Izin menanggapi untuk membawa catatan kecil boleh saja, asal tidak mengganggu jalannya presentasi saja. Jadi membawa apapun, mungkin catatan kecil, iPad atau handphone yang digunakan boleh saja, asal tidak mengganggu jalannya presentasi. Oke, mungkin kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Gusti Asana. Beliau adalah salah satu juri dan juga guru di sekolah kami dari jurusan animasi. Nih, jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa untuk boleh saja membawa catatan kecil, tapi mohon diperhatikan pada lomba komik strip itu nanti ada penilaian presentasi sebesar 10%. Nah, jadi itu juga akan menjadi penilaian bagi Dewan Juri bagaimana cara presentasi dari peserta lomba. Baik. Selanjutnya, nah untuk pakaian sudah dijawab tadi ya. Selanjutnya masih dari komik. Nah, untuk komiknya apa perlu cetak atau tidak? Komik, jadi ya, jadi kami sudah akan meminta hasil karyanya sebelum tanggal 21, sehingga nanti pada saat lomba semua karya sudah terkumpul dan akan kami tampilkan lewat LCD.
Jadi tidak perlu dicetak. Ini pertanyaan yang sama juga dari rekan Ketut, saya sudah dijawab tadi. Untuk poster boleh membawa catatan. Nah, jadi sama ya dengan tadi. Jadi ada penilaian presentasi. Jadi mohon diperhatikan bahwa bagaimana peserta tampil membawakan presentasi dalam mempresentasi karyanya itu juga akan menjadi penilaian bagi dewan juri. Catatan boleh dibawa, tapi tetap penampilan itu akan menjadi penilaian dari dewan juri. Jadi mohon diperhatikan. Baik, itu. Selanjutnya, untuk lomba lukis apakah boleh portrait? Nah, saya kembalikan ke Pak Jayo juga. Apakah boleh portrait atau berdiri? Landscape? Oke. Baik. Jadi untuk lomba lukis sudah disampaikan, untuk lombanya posisi lukisannya nanti boleh portrait, boleh landscape, jadi bebas. Ya, jadi boleh disesuaikan dengan karya yang akan dibuat, apakah portrait atau landscape, jadi bebas. Baik, selanjutnya untuk lomba komik atau ketentuan DPI untuk gambar, ukuran border, baik. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Untuk DPI nanti akan kami sampaikan kembali pada saat pengumpulannya, ya. Asal artinya itu pixelnya itu yang penting tidak pecah ketika kita tampilkan pada saat LCD. Ya. Untuk border komik, ketentuan border komik. Nah, ini mungkin lagi satu ya. Pak Gusti Asana, apakah masih di room? Siap. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Gusti. Untuk ketentuan border komiknya bagaimana nih? Kalau izin menanggapi ya, kalau untuk border itu bebas, tidak ada aturan tertentu, bisa dihias atau bisa menggunakan garis biasa aja tidak masalah. Tapi untuk pembagian panelnya itu tolong diatur untuk komposisinya agar terlihat menarik. Ini komentar Pak Komang. Baik Pak atas masukannya. Jadi saya ulangi, untuk border jadi bebas ya. Tidak, ini cuman atur komposisinya agar komiknya terlihat menarik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus bordernya harus tebal, tipis itu tidak masalah. Yang penting komposisi dari pembagian panel komiknya. Baik, itu mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas masih bisa ditanyakan kembali. Saya lanjut kembali. Lomba pindah nanti silakan lewat chat. Sudah disampaikan tadi. Lanjut. Made Agus Parwato. Apakah bisa share kembali ke grup masing-masing lomba tema alat yang akan dibawa? Karena baik. Untuk materi TM nanti akan kami sampaikan atau share kembali di lewat grup, dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan hari ini dan jawabannya akan kami share kembali di grup peserta. Baik. Nah, izin pertanyaan nanti bisa di-share nama juri-juri lomba lukisnya. Baik. Untuk juri-juri nanti akan kami sertakan ya pada hasil penilaian dari dewan juri. Untuk nama-namanya. Jadi mohon maaf untuk sekarang belum bisa kami share, tapi namanya akan di-share di hasil penilaian nanti pada saat lomba. Selanjutnya lomba komik. Panelnya boleh dari 4. Nah, mungkin sudah disampaikan di technical meeting ya. Jadi untuk lomba komik jumlah panel itu 4 atau lebih. Jadi sudah disampaikan tadi di materi, untuk lomba panel pada komik itu minimal 4 atau lebih.
Untuk lomba lukis, apakah boleh membawa meja kecil? Nah, ini yang sudah disampaikan juga. Mohon peserta membawa meja untuk melukis agar lebih nyaman nanti dalam untuk lomba podcast, apakah duduk atau berdiri di ruangan? Jadi untuk lomba podcast itu berdiri ya, untuk memastikan peserta lebih bisa bergerak. Jadi untuk mendukung penampilan ya, jadi biar lebih bebas. Jadi untuk podcastnya nanti presentasinya atau podcastnya secara berdiri ya di depan dewan juri nanti. Lanjut ke SMP 3 Sukawati. Lomba tapel pakaian. Nah, pakaian sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut lagi. Untuk gambar lukisnya apakah perlu garis pinggir? Baik. Jadi untuk lukis itu full ya, tanpa garis pinggir. Jadi untuk kertas, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kertas akan kami sediakan dari panitia. Dan garis pinggirnya tidak perlu atau full ya. Jadi gambar lukisannya penuh di kertas. Kita lanjutkan lagi. Untuk jam terakhir pengumpulan lomba komik. Nah, untuk lomba komik dan poster itu link dan jam pengumpulannya akan kami sampaikan kembali di grup peserta. Ya. Jadi tanggal 19 untuk jamnya akan kami informasikan secepatnya ya. Apakah ada nomor peserta atau tidak pada saat lomba? Nah, itu nanti akan kami berikan draft daftar peserta final. Karena apa? Karena sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan, pendaftaran itu terakhir hari ini. Jadi untuk saat ini sampai nanti malam itu boleh dibilang kita masih bisa menerima peserta, sehingga nomor peserta nanti yang final akan kami share kembali di grup peserta. Selanjutnya untuk jenis poster, publik berisi teks berupa materi seperti infografis atau poster ilustrasi lebih banyak gambar. Nah, di poster sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan kembali dengan form penilaiannya. Nah, jadi lomba posternya boleh dibilang tidak full ilustrasi ya. Karena apa? Karena kami ada penilaian yang kedua yaitu informasi poster sebesar 30%. Nah, ilustrasi, desain, layout itu ada di poin nomor 1, yaitu sebesar 40%. Jadi bisa disesuaikan ya. Jadi boleh dibilang kalau full ilustrasi tanpa informasi berarti poin kedua tidak mempunyai nilai nanti takutnya. Ya, jadi disesuaikan posternya sesuai dengan penilaian yang sudah kami share atau yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk lomba poster yang pindah. Oke, udah dijawab juga tadi ya. Bertanya untuk narasumber pada lomba podcast itu bagaimana? Apakah dewan jurinya atau bagaimana? Baik, ini ada Pak Made, salah satu guru kami yang akan menjawab dari podcast terkait narasumber. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan terkait dengan untuk narasumber pada lomba podcast. Mungkin bisa minta tolong kembali share screen terkait dengan kriteria di lomba podcastnya. Yang atas, ya, halaman sebelum. Oke, baik. Nah, di situ di poin yang kriteria. Oke. Di ketentuannya ini di situ sudah dijelaskan bahwa hilangin 5W1H.
Ada kan? Oh ya, itu di poin 2. Peserta membuat naskah podcast sesuai dengan tema di atas dan mengandung unsur 5W1. Jadi dalam podcast ini tidak ada narasumber. Ya, tidak ada narasumber. Jadi peserta itu langsung memulai. Begitu waktu dimulai, peserta mulai berbicara dari pengenalan diri, opening itu waktu sudah mulai dihitung. Jadi tidak ada proses wawancara karena ini adalah podcastnya monolog dengan membawakan dan berisi unsur 5W1 tersebut. Misalnya mengangkat topik tentang industri budaya misalnya. Nah, budaya apa yang diangkat, kemudian siapa yang terlibat, apa kegiatannya, mengapa itu dilakukan, dan bagaimana proses kegiatan tersebut. Itu dibawakan secara monolog. Jadi tidak ada proses tanya jawab. Jadi mulai dari opening sampai pembawaan, kemudian sampai penutup itu dilakukan secara mandiri. Tidak ada narasumber, tidak ada yang membantu dalam arti orang lain gitu ya. Ini semua individu, tidak berkelompok, dibawakan secara monolog. Kemudian tadi sudah sempat saya sampaikan juga terkait dengan backsound itu nanti disiapkan oleh panitia, disiapkan dari peserta, kami panitia tinggal play dan podcast dilanjutkan. Kemudian untuk waktu kita memang batasi sampai 5 menit. Karena mengingat dari jumlah peserta itu 21 peserta, kalau kita kalikan 5 menit saja itu sudah sekitar 100 menit. Ya, sekitar 100 menit. Jadi 100 menit itu sudah 1,5 jam lebih. Itu kalau lancar 5 menitnya. Kemudian belum nanti perangkat antara peserta 1 ke peserta 2 pasti ada jeda di sana. Sehingga kami perkirakan satu peserta itu nanti akan menghabiskan dari 1 ke 2 itu bisa 10 menit jadinya kurang lebih. Nah, dengan 20 peserta itu sudah menjadi 20 menit, 200 menit. Itu sudah 3 jam lebih. Maka kalau itu ditambah lagi, maka waktunya akan molor nanti di pengumuman. Jadi ini sudah sesuai dengan paket, 21 peserta itu dengan waktu yang disiapkan 3 jam. Makanya kami merancang satu peserta maksimal 5 menit. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, apakah ada pengurangan nilai ketika waktu lebih dari 5 menit? Ya, sangat mengurangi nilai karena di penilaian kita bobot untuk waktunya. Sehingga jika nanti lebih dari 10 menit itu akan di stop. Ya, langsung di stop, lebih dari 5 menit itu akan di stop dan berarti sudah mengurangi poin ini. Jadi itu yang bisa saya jawab terkait dengan kegiatan lomba podcast. Kemudian untuk berdiri dan atau duduk itu tadi sudah dijawab. Jadi pokoknya semua berdiri, kita akan siapkan stand mic. Kalau memang mau mic-nya menggunakan stand dipersilakan. Kalau memang mic-nya mau dipegang juga dipersilakan. Ya, kemudian untuk naskah itu boleh dibaca, boleh dibawa ya, boleh dibaca saat penyampaian atau juga tidak membawa naskah juga dipersilakan. Itu tidak mempengaruhi nilai. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan di lomba podcast. Waktu yang kembalikan. Baik, terima kasih Pak Made untuk penanggapan dari lomba podcast. Mudah-mudahan nanti menjawab semuanya. Untuk baik, kita lanjut kembali pertanyaan yang ada di kolom chat dari SMP 3 Sekuati. Komik minimal 2 halaman atau 2 halaman. Baik, saya pastikan kembali. Mungkin Pak Gusti, apakah masih di sini? Siap.
Pak Gusti, untuk lomba komik apakah minimal atau maksimal 2 halaman ya? Izin menanggapi ya, untuk halaman itu mohon untuk dikoreksi, itu minimal 2 halaman. Karena halaman itu tergantung dari yang akan digambar atau digambarkan. Jadi kalau untuk maksimalnya itu tidak terbatas ya sebenarnya. Nah, terus kalau untuk panel itu bebas, halaman itu minimal 2 halaman. Karena sangat sebuah cerita itu kalau digambarkan hanya dengan 1 halaman atau 2, terkadang tidak bisa menggambarkan semua cerita yang akan dibawakan. Makanya untuk maksimalnya itu tidak terbatas. Tuh. Jadi untuk ketentuannya bisa diubah itu jadi minimal 2 halaman. Oke, kalau untuk halamannya bebas ininya. Bukan. Minimalnya 2. Jumlahan plus kali bagai sama. Itu kan sisa. Mungkin itu saja Pak Bentar, Mang. Minimal 2 halaman gitu ya. Baik Pak Gusti, terima kasih atas tanggapannya. Jadi mohon izin kita dari materi yang saya sampaikan pada TM itu tertulis minimal 2 halaman ya. Jadi sudah disampaikan Dewan Juri, nanti akan kita perbaikan dari guidebook atau panduan lomba ditulis minimal ya. Jadi yang benar itu tadi sudah disampaikan dari Dewan Juri, untuk komik halamannya minimal 2 halaman dengan maksimal tidak terbatas. Jadi disesuaikan dengan cerita yang akan disampaikan. Untuk panel juga bebas. Baik, mudah-mudahan menjawab. Saya lanjut kembali. Duduk atau berdiri sudah disampaikan tadi. Untuk lomba lukis apakah dipresentasikan juga? Apakah ada batas waktunya? Baik, mungkin saya langsung menanggapi. Untuk lomba lukis itu tidak ada presentasi. Jadi waktu 3 jam itu hanya untuk mengerjakan atau membuat karya lukisan. Jadi tanpa presentasi. Dan untuk selanjutnya hasil karya akan langsung dilakukan penilaian oleh Dewan Juri. Dan mungkin jika memungkinkan nanti mungkin Dewan Juri selama proses pengerjaan mungkin ada keliling sambil bertanya-tanya jawab dengan peserta. Nah, itu yang sangat memungkinkan. Jadi tidak ada waktu khusus untuk presentasi. Baik, untuk presentasi apakah boleh membuat catatan? Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi boleh membuat catatan, tapi perhatikan ada poin penilaian presentasi sebesar 10 poin untuk lomba poster dan lomba komik. Selanjutnya untuk lomba Excel, fungsi matematika di Excel itu gunanya apa ya? Nah, mungkin ini ya, tadi saya sudah sampaikan nanti di materi TM akan saya tambahkan kembali. Jadi fungsi matematika itu kan maksudnya tadi mungkin ada penjumlahan, pengurangan, ada pembagian, perkalian. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di Excel itu sangat memungkinkan. Ya, kalau fungsi statistik kan sum, menjumlahkan beberapa, average, mencari rata-rata. Kalau fungsi matematika misalnya, ya 5 bagi 2, nah, tidak bisa dilakukan dengan average. Nah, seperti itu ya. Baik, itu untuk fungsi matematikanya. Jadi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, itu mungkin akan menjadi salah satu kolom yang harus diisi dengan fungsi-fungsi tersebut untuk mencari hasil sesuai dengan printout yang akan dibagikan. Baik, selanjutnya untuk panduan pada komik halaman minimal halaman sudah disampaikan tadi. Lanjut ke podcastnya isi narasumber. Nah, sudah disampaikan juga tadi, yaitu tanpa narasumber ya, langsung monolog, dibawakan sendiri oleh peserta sesuai dengan naskah yang dibuat. Berbicara dengan skrip atau boleh hanya inti-intinya saja. Nah, mungkin lagi sekali Pak Bade untuk pertanyaan dari Malika. Pada saat podcast
harus berbicara sesuai dengan skrip atau boleh pada inti-intinya saja? Apakah harus wajib dengan naskah yang dibuat atau bagaimana? Mohon dibantu Pak Badi untuk menyampaikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan dari Malika SMP 5 Sekawati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Sega atas waktunya. Izin menjawab terkait dengan pembawaan saat podcast itu harus sesuai dengan skrip yang dikumpulkan kepada juri. Jadi masalah adanya dieksplor sedikit-sedikit itu masih memungkinkan, tetapi apa yang menjadi naskah itu mohon dicobakan, dibawakan supaya tidak melebihi dari waktu 5 menit. Jadi buatlah naskah dan kumpulkan kepada tim juri sebelum mulai podcast, nanti akan dikumpulkan naskahnya, ya. Jadi mengumpulkan rangkap 3 itu diberikan ke jurinya sebelum mulai podcast. Jadi naskah yang dibawa atau yang dikumpulkan itulah yang dibawakan atau diperagakan pada saat lomba podcastnya. Ya, jadi tidak perlu lagi dibuat inti-intinya. Jadi apa yang memang akan disampaikan selama 5 menit itulah yang dibuat dan dikumpulkan, sehingga naskah itu harus dibawakan, diulang-ulang, dilatih, diulang-ulang, sehingga itu waktu 5 menit memang benar-benar maksimal bisa mencerminkan dari podcast itu sendiri dan mengandung 5W1H tadi. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan lagi terkait dengan pertanyaan terkait dengan naskah dari lomba podcast. Oke, waktu yang kembalikan. Baik Pak Made untuk atas tanggapannya. Jadi sudah disampaikan tadi ya untuk lomba podcast. Jadi naskah yang dikumpulkan atau yang dibuat itu yang akan ditampilkan pada saat lomba nanti podcastnya ya. Selanjutnya dari SMP Nasional catatan sudah dijawab tadi. Lanjut untuk Singaraja, podcast berdiri atau duduk sudah disampaikan, jadi berdiri ya. Jadi peserta boleh eksplor bagaimana membawakan podcast tersebut. Ini dari SMP Snukir. Apakah masing-masing karya tapel diberikan meja per peserta atau dideret menjadi satu supaya nanti mungkin lebih mudah dalam penataan? Ya, jadi untuk meja mungkin nanti akan dideret ya dari total meja yang sudah disediakan itu akan dideret, jadi seluruh karya akan dipajang di meja tersebut. Jadi untuk lomba tapel, cuman ya besar dan kecilnya tentunya nanti disesuaikan lagi. Baik, saya lanjut lagi dari SMP 5 Abang. Poster boleh membuat catatan, sudah dijawab tadi. Apakah, nah ini untuk dari Nadia dari SMP Hindu 2 Sekawati, untuk lomba lukis apakah boleh membawa referensi? Baik, jadi sudah dijawab dari Dewan Juri, untuk lomba lukis jika diperlukan boleh membawa referensi. Ya, jadi boleh buat referensi, boleh berupa print out atau dari gambar di HP, boleh. Baik, ya. Jadi untuk lukis saya ulangi lagi. Jadi untuk lukisnya boleh membawa referensi ya, baik itu berupa gambar yang dicetak ataupun nanti di HP. Selanjutnya dari SMP 1 Sidemen di Putra. Apakah desain posternya ada sesi tanya jawab? Nah, pada saat presentasi, jika juri merasa ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian presentasinya dan mau bertanya, tentunya mesti dijawab ya, artinya ada sesi jawab.
Tapi secara khusus kami tidak menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi dari waktu presentasi dan yang lainnya, tadi sudah disampaikan poin-poin apa yang harus disampaikan pada saat presentasi. Nah, kalau memang ngerasa jurinya nanti merasa itu sudah cukup, berarti mungkin saja jurinya tidak menanyakan. Tapi kalau ada juri yang ngerasa ada bagian tertentu yang ingin ditanyakan, tentunya harus dijawab oleh peserta itu sendiri. Ya, baik, terima kasih. Lanjut, catatan saya lewati lagi. Duduk dan berdiri sudah saya lewati. Catatan kecil juga boleh, udah saya lewatin lagi. Ya, tidak ada pengurangan poin seperti saya sampaikan tadi, catatan tidak mengurangi poin, tapi ada nilai presentasi 10 poin, ya. Jadi silakan itu nanti menjadi poin dari Dewan Juri dalam melakukan pemberian nilai presentasi. Baik, lanjut lagi dari Vivian, SMP 2 Sukawati. Dalam podcast wajib menggunakan bahasa Indonesia non formal atau boleh menyelipkan atau daerah. Boleh. Baik, izin langsung menjawab, menanggapi. Jadi untuk podcast secara resmi gininya nanti menggunakan bahasa yang Indonesia non formal yang baik. Tapi jika ada yang mau disisipkan bahasa Inggris atau bahasa daerah, dipersilakan. Tapi secara umum itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Untuk selanjutnya, lomba poster catatannya pakai HP. Nah, mungkin ini untuk lomba poster Dewan Juri, catatannya berupa HP apakah diizinkan? Atau hanya catatan kecil aja ya? Baik. Baik, untuk catatannya yang diizinkan nanti hanya catatan berupa kertas ya. Jadi tidak HP. Pada saat presentasi peserta mungkin nanti dilarang membawa HP. Ya, jadi catatannya kalau memang itu silakan dibuat di kertas yang kecil ya, biar lebih gampang membawanya. Baik, dari SMP Kristen Harapan, apakah kanvas atau warna bebas? Ya, jadi untuk lukisan tidak menggunakan kanvas tapi kertas. Itu sudah disediakan oleh panitia dan warnanya bebas. Jadi peserta boleh mewarnai dengan bahan atau media apapun. Akrilik dan yang lainnya, cat air. Namun semua bahan yang digunakan itu dibawa oleh peserta sendiri. Ya, panitia hanya menyediakan kertas dengan ukuran A3. Selanjutnya dari SMP 2 Sukawati untuk lomba podcast, nomor undinya diundi terlebih dahulu karena tahun lalu ikut lomba arsitek diundi sekolah saya tampil berurutan. Baik. Mungkin dari Dewan Juri Pak Made untuk pengundian penampilan dari podcast apakah diundi atau ditentukan oleh panitia? Itu panitia. Diundi? Baik, mohon maaf. Jadi untuk lomba podcast itu akan ditentukan oleh panitia. Ya, nomor urut tampil akan ditentukan oleh panitia dan akan disampaikan sebelum setelah memasuki ruangan tempat lomba. Jadi nomor urut undian akan disampaikan setelah peserta nanti memasuki ruangan lomba ya. Baik, itu yang bisa dimasukkan. Selanjutnya catatan kecil sudah dibahas, narasumber sudah dibahas oleh pada podcast. Untuk lomba tapel, apakah boleh menggunakan teknologi?
Baik. Pak Bayu mungkin masih di room ini. Masih Pak Bayu. Ini ada pertanyaan dari peserta untuk lomba tapel apakah boleh menggunakan teknologi? Izin menjawab, untuk lomba tapelnya bisa menggunakan teknologi mesin. Seperti yang saya sampaikan tadi, mesin bisa, pencahayaan lampu bisa, lighting, mesin asap bisa, background bisa, segala yang bisa menunjang estetika dari karya tersebut bisa dipergunakan. Terima kasih Sekian Pak Bayu. Pak Siaga, terima kasih. Pak Tomang Siaga masih di mute Pak untuk gininya Oh ya, mikrofonnya. siap. Terima kasih Pak Edi. Mohon maaf. Baik, saya ulangi ya dari hasil pertanyaan untuk patung tadi, tapel tadi. Jadi tapel boleh menggunakan mesin, pencahayaan, mesin asap, teknologi, dan background. Jadi untuk mendukung estetika karya, silahkan. Jadi boleh dilengkapi dan itu semua disediakan oleh panitia. Maaf, oleh peserta sendiri. Ya. Selanjutnya poster menggunakan logo. Nah, ini ya. Untuk logo sekolah dan atau logo panitia itu tidak ada. Tapi jika ada logo dari peserta yang mau menambahkan logo sendiri yang dibuat sendiri, itu dipersilahkan. Ya. Jadi silakan, dari panitia tidak ada ketentuan mengisi logo. Selanjutnya untuk LCC apakah boleh menggunakan laptop? Tapi baik, izin menjawab. Jadi untuk LCC-nya biar lebih simpel, jadi mohon menggunakan HP atau jika mau perlu layar yang sedikit lebih besar bisa menggunakan tablet ya, agar lebih simpel. Karena kebetulan ruangan yang digunakan yaitu meja dengan kursi dengan langsung mejanya yang agak sedikit ya. Jadi kayak meja belajar kursi kuliah itu ya. Jadi kalau pakai laptop rasanya terlalu besar nanti kurang nyaman. Jadi silakan menggunakan HP atau tablet saja. Baik, selanjut untuk lomba podcast, apakah disediakan waktu penanda atau timer? Waktu timer, jadi waktunya 3 menit ada. Baik, jadi untuk podcast nanti lomba pada saat lomba atau start mulai itu nanti ada timernya, ada penandanya, itu disediakan, akan ditampilkan sehingga untuk memastikan peserta tahu berapa sisa waktu untuk tampil. Apakah naskah podcast boleh dibaca dari awal sampai akhir? Tidak. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Naskah boleh dibawa, catatan boleh dibawa. Untuk dibaca dari awal sampai akhir tentu akan menjadi penilaian dari Dewan Juri ya. Bagaimana cara membawakan podcast itu. Jadi mohon dicermati. Jadi tidak ada larangan, tapi apakah itu berpengaruh ke penampilan saat membawakan podcast jika terus-terusan membaca. Ya, jadi mohon diperhatikan. Untuk posternya boleh membawa referensi. Nah, jadi
apakah memakai referensi mengurangi poin. Baik, dari SMP 3 sampai jadi untuk poster itu kan pada saat lomba itu hanya mempresentasikan, jadi tidak ada membuat pada saat lomba. Dan tadi pada penyampaian materi saya sudah sampaikan poin-poin apa saja yang harus disampaikan kepada dewan juri, ya. Jadi referensinya rasanya tidak perlu ya. Jadi mohon diperhatikan kembali materi TM-nya. Baik, untuk tapologo-logonya apakah harus isi proses pembuatan utuh? Ya. Jadi mohon dilengkapi ya, itu akan menjadi poin penilaian juri dalam originalitas karya, sehingga tapologo-logo yang dibuat merupakan memang hasil karya sendiri. Jadi mohon dilengkapi sebagai dewan juri nanti memberikan penilaian. Untuk logo asal sekolah apakah perlu diisi pada lomba poster? Oke. Dari SMP 1 Belah Batu, Cynthia, untuk logo asal sekolah itu tidak perlu diisi ya. Di logo asal sekolah. Jadi langsung pada desain posternya. Baik. Itu mungkin dari pertanyaan yang sudah di kolom chat. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa raise hand atau menanyakan kembali. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih pada Pak Pemangsa Agus sudah menanggapi tadi dari pertanyaan dari kolom chat ya. Silakan untuk yang mau bertanya lagi, silakan. Yang sudah raise hand ya. Wah, ini udah. Ropendi. Untuk Ropendi silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Hah? Enggak, kok harus ada lagi satu baru masuk nih. Ke 15. Apa sih? Oke, silakan yang mau bertanya karena mengingat waktu ya, kita batasi sampai jam 12 untuk technical meetingnya. Silakan kalau yang masih ada waktu sekitar 10 menit. Oh, ini. Oke, untuk Gusti Ayu, Gusti Agung Ranyan Wulandari, SMP Nasional, silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan. Kedengeran Pak suara saya? Ya, sudah kedengeran. Udah. Ya. Saya ingin bertanya, tadi saya terlewat pas penjelasan Office-nya. Jadi ada link ke Excel begitu tadi Pak. Bisa dijelaskan sekali lagi karena tadi apakah itu nge-link maksudnya seperti PowerPoint itu ya ada hyperlink-nya, nge-link langsung ke Excel-nya atau Excel-nya masuk ke dalam Word-nya gitu. Saya kurang jelas di sana. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, akan dijawab langsung oleh Bapak Pemangsa Agus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari SMP Nasional ya. Jadi untuk Office, jadi yang saya sampaikan tadi, jadi yang pertama tentunya peserta akan ada melakukan pengolahan data pada Excel dengan pembuatan data dan pengolahan data, dan nanti datanya itu akan dibuatkan, di-linkkan ke Word.
Jadi mungkin saya bocorkan aja. Jadi ada fitur di Microsoft Word namanya Mail Merge. Artinya kita bisa menggunakan data yang udah kita buat di Excel untuk bisa ditampilkan di Word. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, apakah sudah jelas, Ibu? Mungkin atau Oh ada yang mau gitu ditanyakan ya. lagi? Baru paham saya Pak. Oh berarti di-link-kan gitu ya. Karena link juga kan ada fitur Ya, link ya, juga di Word. ya, ada hyperlink. Baik. Nah, seperti itu, Bu. Jadi data hasil pengolahan yang di Excel itu bisa ditampilkan di Microsoft Word-nya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk semua peserta juga ya, mungkin bisa diperhatikan. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan? Kami persilakan, masih ada waktu. Udah ada ya. Baik, mohon izin sedikit. Jadi itu semua untuk materi dan hasil notulen dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan hasil TM hari ini akan saya share nanti di grup peserta. Dan sekedar info juga, mungkin tadi ada peserta yang belum masuk dari list yang saya berikan kemarin, karena memang itu nanti akan saya update berkala untuk memastikan tidak ada peserta yang double. Karena ada banyak peserta yang mungkin ngerasa namanya belum ada, kembali mengisi form, jadi seperti itu ya. Jadi sesuai dengan jadwal bahwa pendaftaran seperti yang saya informasikan sebelumnya, itu akan kita tutup nanti malam. Jadi sesuai hari ini tanggal 14, sehingga mohon Bapak Ibu pembina yang mungkin sudah mendaftar lebih tapi nama pesertanya belum masuk, mohon dipastikan di-input di form hari ini. Ya. Jadi jika nanti malam pengisian form akan ditutup, sehingga besok itu akan saya share data final peserta lomba. Jadi dari data final yang belum ada yang masih peserta yang misalnya kelewatan, itu nanti silakan bisa japri ke saya. Baik, itu aja dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa kembali disampaikan di grup peserta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Komang Sayaga pemaparannya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari peserta ataupun pembina. Jadi untuk technical meeting kali ini mungkin akan kami akhiri sampai di sini. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya dari peserta, anak-anak SMP dan tim pembinanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti technical meeting kali ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk atensinya, apresiasi untuk anak-anak semua dan pembinanya di SMP masing-masing. Dan kami sampaikan kami atas nama SMK Negeri 1 Sukawati dan tim arsitek menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di saat lomba tanggal 21. Semoga semuanya berjalan baik dan sesuai dengan harapan minimal lah juara. Ya, semoga semuanya bisa jadi juara. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan